kami akan sedikit lanjut dari kemarin. Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Roma pasal 5 ayat 1. Oleh karena itu, setelah dibenarkan dengan iman, kita memiliki kedamaian dengan Tuhan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, melalui Ia juga kita memiliki jalan masuk dengan iman ke dalam anugerah ini, yang di dalamnya kita berdiri dan bersukacita dalam harapan akan kemuliaan Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih karena bukan saja kami memiliki sekarang kedamaian bersama Engkau dan dengan Engkau Tuhan, tapi bukan itu saja, tapi juga kami pada saat ini memiliki jalan masuk ke anugerah, dan sudah ada anugerah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kedamaian yang sudah Kau berikan. Terima kasih untuk anugerah ini. Tolong sekarang supaya hati kami masing-masing bisa ditolong, bisa dapat pertolongan yang sangat kami butuhkan Tuhan. Dan sekarang tolonglah kami. Tolong juga supaya saya bisa jelas tentang hal ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dari Roma pasal 5 ini sedang menjelaskan lagi tentang kedamaian, tentang anugerah, tentang apa yang terjadi setelah kita diselamatkan. Roma pasal 4 menjelaskan, di akhirnya menjelaskan bahwa Yesus dia sudah menderita untuk dosa dan hukuman yang layak kita terima. Dan karena dia sudah menderita, dia sudah membuat keselamatan, dia sudah menyiapkan keselamatan. Kalau kita berseru kepada dia dengan iman, kita bisa menerima anugerah dan hadiah keselamatan dia. Dan karena itu, waktu kita diselamatkan memang itu hal yang sederhana. Yesus menjelaskannya sebagai yang kemarin kita pelajari, lahir lagi. Yesus menjelaskan di Yohanes pasal 3, kecuali seseorang lahir lagi, ia tidak bisa melihat kerajaan Tuhan. Yesus menjelaskan seperti itu. Jadi kita tahu satu cara menjelaskan keselamatan itu lahir lagi. Juga sering di Roma Tuhan menggunakan kata diselamatkan. Itu sederhana sebenarnya keselamatan, dan walaupun di dalamnya ada banyak sekali hal. Karena kita berdosa, kita layak menerima hukuman, kita layak dibuang ke neraka. Jadi dengan itu saja kita bisa mulai menjelaskan banyak hal. Hukuman, penghakiman, juga perpidanaan mungkin, dan banyak sekali hal bisa menjelaskan tentang kita layak masuk neraka, kita patut dibuang ke neraka itu. Seperti saya pernah menjelaskan, kasihnya tidak akan bertentangan dengan keadilannya. Kasihnya tidak akan, karena dia mengasihi kita saja itu belum cukup menyelamatkan kita. Kasihnya saja itu bisa mungkin kita menjelaskan menggerakkan hati Tuhan. Dia peduli sekali, tapi karena peduli saja tidak berarti dia bisa menyelamatkan. Dia karena keadilan, dia harus membuat jalan keselamatan. Dia harus, karena hukumnya sudah menjelaskan, yang berdosa harus dihukum, dosa harus dibayar. Itu harus, tidak boleh dihilangkan saja. Tidak ada cara menghilangkannya saja, karena itu sifat Tuhan. Dia maha adil, semua kesalahan harus dibenarkan dengan cara menurut hukumnya. Itu. Jadi ini saya mulai menjelaskan ini untuk bilang keselamatan ada hal yang sederhana seperti ini. Kita berdosa, Tuhan mengasihi kita sehingga Ia datang ke sini, hidup dengan sempurna dan mati demi kita.
Sekarang dia sudah naik, dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah ada di surga, dia siap menyelamatkan siapapun yang berseru kepada dia. Nah itu sederhana ya. Pada saat kita berseru kepada dia, bisa menerima keselamatan yang sudah dia siapkan. Sederhana sekali. Dan juga, tapi seperti saya bilang, setelah itu kita bisa pelajari banyak sekali hal. Hukum Tuhan, anugerah Tuhan, damai, kedamaian, dan lain-lainnya. Bisa pelajari tentang alasan kita harus ke neraka, tapi juga bisa mulai setelah diselamatkan, bisa menjelaskan apa saja yang terjadi pada saat kita berseru kepada Kristus, pada saat kita diselamatkan. Kemarin kita membahas tentang kedamaian yang Tuhan berikan. Pada saat kita diselamatkan, kita secara langsung Tuhan memberikan, jadi kita menerima kedamaian dengan Tuhan. Sebelumnya kita musuh. Dan sekarang pada saat kita berseru kepada Dia dan diselamatkan, kita ada kedamaian, ada kedamaian dengan Tuhan. Jadi semua sudah beres. Tidak ada awan, tidak ada dosa di antara kita dan Tuhan. Itu membuat saya sangat bersyukur. Nah kita pikir, bagaimana kalau kita berdosa? Itu bisa pelajaran yang lain. Tapi yang dasarnya, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah terbayar, sudah lunas, semuanya sudah dibereskan. Masalah kita dan Tuhan pada saat kita berseru kepada Yesus sudah dibereskan, sudah diperbaiki, sudah ada kedamaian dengan kita dan Tuhan. Nah itu yang dari kemarin ya. Nah saya bersyukur cita karena itu. Tanpa itu ya saya bisa berdoa, tapi ya kalau tidak ada ayat yang seperti ini, waktu saya berdoa saya akan ragu, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Pasti Dia tahu saya berdoa karena Maha tahu. Tapi apakah Dia mendengarkan doa saya? Nah, pasti saudara juga bisa pikir seperti itu. Nah, tapi ayat ini menjelaskan kita ada damai bukan karena kebaikan kita, karena Yesus Kristus melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini ayat yang kedua. Melalui Ia juga, nah bukan hanya damai dan diperdamaikan, tapi melalui Ia juga kita memiliki jalan masuk. Seperti saya jelaskan, Tuhan mau menyelamatkan karena kasih-Nya, tapi Dia harus siapkan jalan. Jalan itu Yesus. Yesus bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, Dia adalah jalan. Nah, melalui Ia juga kita memiliki jalan masuk dengan iman. Jadi ada kuncinya iman. Karena ini Yesus siapkan keselamatan, Dia siap menyelamatkan, Dia menunggu orang bertobat, orang berseru kepada Dia menunggu, menantikannya, bisa bilang. Tapi kalau orang tidak percaya, tidak dengan iman, mau datang kepada Yesus, ya tetap mereka tidak akan diselamatkan. Itu terserah si orang yang percaya, mau menerima atau mau tidak, atau tidak mau. Nah, tadi waktu kita bernyanyi saya teringat tentang hal itu. Sering alasan orang tidak mau diselamatkan karena untuk diselamatkan kita harus seperti meramaikan diri, kita harus menurunkan diri di depan Yesus. Kita orang berdosa, kita pendosa. Nah, tanpa pengakuan itu nggak bisa diselamatkan. Karena tanpa pengakuan itu kita akan tidak perlu seorang penyelamat, juru selamat tidak diperlukan bagi orang yang suci. Kalau kita pikir kita suci, ya tetap tidak bisa menerima dari Yesus keselamatan yang Dia siapkan. Jadi itu hal yang lain bisa kita jelaskan tentang keselamatannya dengan jalan masuk dengan iman ke dalam anugerah ini yang di dalamnya kita berdiri. Kita ada atau berdiri di dalam anugerah ini. Anugerah itu seperti saya jelaskan
itu keselamatan yang diberikan Tuhan. Kita ada di dalamnya atau berdiri di dalamnya. Kalau berdiri itu berarti seperti ada dasar. Kalau kita berdiri pasti ada sesuatu yang di bawah. Kita berdiri di situ, di sana lah dan itu anugerahnya. Anugerah ini yang di dalamnya kita berdiri dan bersuka cita dalam harapan akan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang tidak layak bisa nanti ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan, dalam surganya, masuk ke surga, tempat yang suci, indah dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkannya? Kemuliaan Tuhan dikatakan di sini. Tapi di dalam Yesus jangan masuk ke dalam negeri ini. Itu Yesus. Dan karena semua itu sudah ada damai, sudah berdiri di dalam anugerah ini, dan karena semua itu kita bisa bersuka cita. Enggak salah kalau orang dan seharusnya orang Kristen seperti itu bersuka cita di dalam Kristus. Kita bernyanyi dengan semangat dan di situ enggak sehingga bersembunyi dalam Kristus sehingga kita enggak terlihat. Nah itu alasan kita bisa bersuka cita. Karena kalau saya terlihat enggak mau. Karena akan lihat semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin terlihat dosa kita. Walaupun seharusnya dan kita berharap kehidupan kita semakin sesuai dengan perintah Dia, tapi juga semakin dekat kita menghilang satu dosa, ada satu hal yang lain. Selalu ada sesuatu yang tersembunyi karena Yeremia menjelaskan hati itu lebih licik daripada segala sesuatu dan sangat jahat. Siapa bisa mengetahuinya? Berarti nggak ada yang bisa. Kita nggak tahu hati sendiri. Di dalamnya pasti ada dosa tersembunyi di sana. Jadi itu alasan bersuka cita dalam Kristus. Tersembunyi kita, bukan dosa kita, tapi kita tersembunyi di dalam Dia dan bersembunyi di sana. Nah di dalam Dia lengkap sudah semua itu baik. Sudah ada anugerah. Ini jangan masuk ke negeri Yesus Kristus. Dan itu alasan ada damai dengan Dia.